Santai doncing. Aku Fatima. Aku Tina. Ya, kita bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa. Ya, Kita cuma orang nggak jelas Cuma ingin menghabiskan waktu dalam masa karantina. COVID-19, penyebaran virus COVID-19. Jadi kita Melepaskan diri, iya, aku kayak berenang sendiri gitu, terus kayak nyeret-nyeret orang lain, kamu harus nemenin aku gitu. iya, karena aku sudah terjun gitu kan, juga harus basah semua. Iya begitu. Terus ada yang Berdebat. memang kayaknya sumbernya awalnya dari aku gitu, semua masalah. Terus apa ya, kalau misalnya orang yang memahami anime atau cosplay kan pasti ada kan, nggak dari luar aja gitu kita kayak dikata-kata, maksudnya nggak dikata jahat banget ya, dikata-kata kayak di Ya, dikata-katain aja sudah. dikata-katain aja sudah, kok tidak bisa menemukan Atau kata. enggak digibahin di grup. Jadi itu mungkin kita nggak tahu kalau di grupnya dia, kalau dikatain langsung kayak misalnya ih jelek gitu, masa ada kan pastinya udah bertahun-tahun di event langsung entah di event atau dia ngomen di kalau aku di lihat gitu loh. kalau di komen aku pernah sekali, seingatku bukan postinganku tapi di postingannya orang, tapi ada kamu di situ. iya itu fotoku. Terus Fotoku diposting sama fotografernya gitu, terus bukan dikatain sih, kayak aku memang nggak suka, sebenarnya aku nggak suka ekspresiku di situ, tapi kan itu kan orang haknya yang punya, yang fotoin juga aku punya hak, dan yang foto juga punya hak. Jadi kalau misalnya mereka senangnya itu kan mereka kayak cara mandang orang untuk mau upload yang mana itu kan mereka punya kriteria masing-masing, dan mungkin menurut PG yang upload fotoku itu dia senang sama yang foto yang itu, tapi memang aku nggak terlalu suka gitu. Nah tapi ya karena dia senangnya itu, aku ya sudah gitu. Nah ya sudah gitu. Terus di foto itu ada yang komen ini laki-laki kah gitu atau tapi kayaknya lu biasa aja deh, bukan cuma aku, banyak yang sering kulihat di komen ditanya ini ngehode kah, itu kayak udah biasa sih aku rasa. Jadi kayak aku ya sudah gitu, memang aku nggak suka sama foto itu, tapi ya sudah gitu. Nah aku sendiri aja memang nggak suka gitu, apalagi orang gitu. Jadi kayak kalau mungkin orang yang komen tuh setipe sama aku, jadi kayak ya sudah gitu. Kalau dibilang kayak gimana rasanya, mungkin ada nyesek-nyeseknya, tapi kayak ya sudah, aku kan cewek gitu. Memang aku kayak ngerasa kayak gitu juga gitu. Nah jadi kayak nggak, ya memang benar gitu. Iya maksudnya tapi benar, bukan bener aku memang cowok goblok. Maksudnya memang bener ekspresiku aneh gitu, tapi ya sudah gitu. Nah aku memang nggak suka fotonya, dan mungkin dia setipe sama aku gitu. Nah dia juga nggak suka, dia ngerasa matanya kayak matamu gitu dalam melihat itu gambar. Iya kayak dia mungkin setipe aku melihat sesuatu yang dia senengi gitu. Nah karena aku memang nggak terlalu senang dan dia nggak senang, dan dia komen, menurutku sesuatu yang sudah diupload itu sudah milik bukan cuma milik kita sendiri. Kayak kamu udah memutuskan untuk upload itu, berarti kamu udah siap untuk nerima komentar apapun. Makanya karena aku aku tadi udah bilang kan, kalau aku ngepisahin antara dunia cosplayku sama dunia yang biasa aja. Intinya dunia nyata, media sosialku aku pisah gitu. Nah karena aku memang udah menyeleksi orang yang mau lihat, terus tapi karena aku misalnya udah seleksi tapi masih ada dapat kayak komentar yang ya sudah, aku harus terima gitu. Nah iya sih, aku nggak perlu kayak ngumbar ini orang ngapain sih, ngata-ngatain, nggak penting gitu loh. nyerang balik nggak penting, karena menurutku ya kamu udah upload itu, berarti kamu harus terima apa tanggapan orang. Nggak mungkin semua orang sepemikiran kamu, bahkan kamu menurutmu itu bagus, menurut orang lain juga bagus gitu. Nah tapi emang ada sih, kamu pernah nggak apalagi yang kalau jadi hijab cosplay itu kan kayak sesuatu yang melanggar aturan banget kan, kayaknya aku merasa kayak kamu berdosa gitu dah. kayak dosa banget, tapi mau gimana, tapi aku suka gitu. Nah betul daripada aku lepas jilbabku, nanti juga kamu bakal dihujat juga sama aja jadinya posisinya. Tapi menurutku sekarang kayaknya orang udah kayak ya sudah gitu, malah kayaknya aneh kamu tiba-tiba kayak ngelepas, itu bakal kayak kita
kita duluan yang jambak kamu gitu. Mamaku duluan nah. Ya mamaku duluan. Kamu mana? Jam. Tapi kan mamamu nggak tahu kalau kamu di event nggak iya pakai. juga, Jadi bisa ya juga kita ya sih. jambakin Iya. kamu di event. Ya karena kalian yang tahu gitu. Astagfirullah. Kalau Kak pernah ada kan di kayak ini diomongin langsung gitu. Ih, kamu apa sih? Ya gitu. Ya apa sih gitu gimana ya? Maksudnya Pokoknya kan kayak dia tidak menerima kamu adanya hijab hijab cosplay. cosplay gitu. Hijab cosplay eksis gitu. Ya, tapi sekedar itu cuman dia masih mau ngomong gitu sih, bagusnya dia masih mau ngomong. Kan kadang ada orang yang udah nggak suka, dia ngajakin orang buat lain nggak suka juga, terus diumbar-umbar di sosial media Ini anu lah si. ya. Nah, Kadang tapi itu, kan sekarang udah berteman iya lah. kan karena dia masih mau ngomong, terus aku juga ngomong lo kayak gini kan kayak gitu. Terus oh ya Tapi udah. memang orangnya Belak-belakan. ya belak-belakan. Tapi dia juga ngomong kalau aku belak-belakan orangnya. Iya makanya Maksudnya Makanya, ya aku sama dia sama-sama belak-belakan. Jadi pas dia ngomong, maksudnya karena di orang yang kamu maksud juga pernah kayak gitu sama aku. Maksudnya Pak dalam konten yang berbeda. tapi Dalam hal kepala juga. Ya intinya yang tadi aku bilang, yang karena aku kayak awal-awal belum berani beli wig, karena aku belum yakin aku beneran mau terjun ke hobi ini atau enggak gitu kan, sama nggak yakin aku cocok gitu soalnya kan. udah kamu sebutin Tapi kan belum tentu orang ingat kan. Iya. Siapa tahu dia mau, oh siapa sih yang tadi dia maksud. Tapi aku tapi aku sama orangnya memang kayak ya kita sama-sama belak-belakan gitu. Iya sih. Jadi pas bagusnya, dia ngomong kayak aku nggak suka, oh ya sudah, yang penting kamu ngomong langsung sama aku. iya betul, asalkan dia ngomongnya langsung ke kita, orang yang dia nggak suka, dan dia nggak ngumbar ke yang lain masalah jelek-jelek yang lain gitu loh. Tapi kadang tuh sakit hati tuh kayak ngeliat ini loh orang lain, komentar yang lain, kadang ada yang lebih jahat gitu kan. Ada kan waktu Maksudnya itu sempet ada ini kan drama, pokoknya banyak banget sih drama. Oh tapi bukan ke kamu ya, bukan, tapi kan karena berhubung aku juga hijab cosplay, jadi kayak kamu satu kayak circle mikir, gitu. ya, kamu mikir ih Kayak jangan-jangan gitu. iya kayak dia aja diginiin gitu, maksudnya dia yang aku anggap kayak udah lebih Bagus pro, aja gitu. udah diginiin, apalagi aku yang kentang ini masih akar gitu. Kamu bawang bukan kentang. Kentang terlalu bagus untuk kamu. Kentang terlalu enak untuk aku jadi gitu. Tapi kadang ngedown juga sih ngeliatnya. Kadang kalau Oh tapi cuma satu itu kamu diomongin langsung ya? ada lagi deh kayaknya, cuma aku gak ingat. Kalau aku sih kayak kalau diomongin langsung sih aku malah kayak sebenarnya aku lebih apa ya, maksudnya jangan terlalu anu juga sih, intinya ngasih masukan sih nggak apa-apa sih secara langsung bagus. Iya. Yang tadi yang kamu bilang yang dia ngomongin langsung ke kamu, dia nggak ngomong langsung ke aku, tapi pas kita udah baikan baru dia ngomong sih. Oh, nggak apa-apa kan, yang penting dia tidak bagusnya dia itu seperti itu. Oke lanjut. Bagaimana kamu memisahkan dunia cosplaymu atau hobimu dengan dunia sehari-hari? Kamu campur nggak sih, maksudnya orang-orang yang keluargamu, teman kampusmu Iya. tahu gitu? Atau Tadi kamu kan udah aku langsung- jelaskan, aku misahin dunia media sosial. Nah, Karena aku memang udah memutuskan seperti itu. Kalau dulu nggak, aku nyatuin. apakah alasannya karena kamu Nggak semua orang ngerti sama hobiku, jadi aku nggak. Kalau sekarang aku benar-benar mutusin, aku nggak perlu ngejelasin ke banyak orang tentang gimana hobiku gitu. Iya sih, betul. Jadi aku harus kayak ya sekarang aku memfilter yang benar-benar sehobi sama aku gitu di media sosial yang khusus kubuat untuk cosplay itu. Sama sih. Jadi aku nggak dunia nyata kan aku. dunia apa sih maksudnya? Cosplay sehari-hari, Dunia sehari-hari sama dunia cosplay. hobi. Ya, Gitu sih. Soalnya kayak itu kayak pelarian sih, maksudku. Kita punya bagusnya kita misahin itu, jadi kayak aku nggak bilang pelarian juga Kalau aku, sih. Kalau jadi kayak Kenapa misalnya kamu hiburan. bisa mutusin mengatakan itu pelarian gitu? Apa ya, kayak Kalau hobi hiburan menurutku bukan pelarian sih kalau menurutku. Kenapa Untuk bisa kamu kategorikan pelarian? apa ya, soalnya kayak kehidupan sehari-hari yang sehari-hari, maksudnya kayak real, banyak tuh Definisi pelarian itu kamu kayak gimana sih? Kok menurutku kayak kata-kata definisi pelarian itu kayak kesannya kayak kamu saat butuh dia aja baru kamu datang gitu. bukan Nggak, kesannya pelampiasan ya. Itu kan sama kayak pelarian sama pelampiasan kan bukannya iya. sama aja ya? Bukan sih, maksudku bukan kayak gitu, maksudnya kayak maksudnya kayak apa sih, kayak udah di dunia sehari-hari kan pasti ada juga sih senang-senangnya, cuman kayak
di dunia cosplay kan kayak ada sesuatu yang nggak bisa didapatkan di dunia sehari-hari gitu loh, kayak banyak apa sih ya menurutku. Nah iya, maksudku kayak wow, ada yang kayak gini, maksudnya kayak pakai kostum itu kan kayak suatu kebahagiaan tersendiri ya. Iya. Di lingkungan yang tahu, tapi kalau di lingkungan yang nggak tahu kan jadi kayak aneh. Apaan sih gitu. Iya. Terus kayak bocah kan. Punya kostum yang kita pengenin make, itu kayak sesuatu banget. Terus kayak pas lagi make atau pas lagi bergelut itu kan kayak lupa sama dunia sehari-hari kan. Kayak misalnya aku tuh kayak lagi kelai sebenarnya sama temanku, terus kayak udah nggak usah banyak dipikirin, maksudnya ke situ jadi lupa kalau, tapi kan balik lagi, maksudnya nggak maksudmu pelarian kayak gitu, kamu lagi ada masalah, kamu Iya. langsung kayak main baju-bajuan untuk menghilangkan, melupakan masalahmu itu sekejap gitu kan. Iya, kadang kan kalau stres juga kan ya nggak bisa. Kalau aku sih cosplay itu bukan karena aku stres sih, kalau aku sejauh ini aku benar-benar itu kayak side-nya aja, maksudnya efek sampingnya aja sebenarnya, karena banyak sih alasannya kenapa pengen dipisah gitu kan. Nggak pengen digabungin, selain itu juga kalau misalnya digabungin ribet gimana sih. Iya. Kadang kita nggak kayak waktu untuk dua dunia ini kayak tercampur gitu kan, tapi kalau misalnya dipisah itu kayak kamu bisa nyusun, kayak misalnya waktu yang kamu kuliah kerja Iya. cari uang gitu kan, tapi pas sampai di hobi itu maksudnya kayak kamu nyisihin waktu, pasti ada kan kayak dulu waktu masih rajin kalau mau buat kostum, pokoknya besok kan libur 2 hari misalnya, pokoknya 2 hari aku mau ngerjain kostum, berarti 2 hari untuk ngegulutin dunia hobi tanpa Kalau mikir sekarang? ini. Sekarang tuh aku udah jarang, ya Allah sumpah aku udah tadi yang kita bilang kita sudah terlalu, tadi sebenarnya nggak tua-tua banget sih ya, nggak tua sih, kayak kita mentertawakan diri kita kayak karena terlalu mager gitu sih. Iya. Kayak kalau sekarang kan tanggung jawabku lebih besar di ini kan, di kuliah. Jadi kayak pengen fokuskan di kuliah. Kalau aku sih sebenarnya lebih senggang ya, tahun ini aku lebih senggang dari tahun lalu. Maka karena ada wabah ini. Bukan, aku tahun lalu tuh bener proyekku memang kayak kayak stres banget, kayak nggak bisa aku ungkapin gitu. Kalau tahun lalu, kalau tahun ini kayak aku bisa tidur. Aku kadang-kadang malah sampai kantor itu kayak aku malas-malasan gitu. Astagfirullahaladzim, nanti potong aja, nanti bosmu dengar. Nggak, intinya sih ya memang karena kadang-kadang kayak kerjaannya tuh kayak nggak terlalu banyak sekarang, tapi masih ada gitu, tapi nggak banyak, jadi memang jadi lebih santai. Kalau aku tuh sempat punya ini sih, pernah kayak baca artikel itu kayak memang manusia nggak juga sih, kayak orang yang bagus gitu loh, kayak orang punya dunia lain selain dunia sehari-harinya yang dia gelutin. Kadang kita sampai bosan gitu loh, Nak. Ya, kayak kita ada di titik dimana kita itu apa namanya, jenuh. Aku belakangan ini, awal tahun kemarin aku ada di titik kayak aku nutup media sosialku. Aku bahkan kayak nggak pengen inget juga sih aku kenapa kemarin. Intinya aku kemarin ada di tahap kayak aku merasa kayak mungkin karena peralihan dari proyek kemarinnya tahun lalu itu stres banget gitu kan, kayak ya aku merasa kayak aku kayak kesepian gitu. Serius, kayak aku kadang merasa kayak gitu, kayak ya kayak aku kadang merasa kayak nggak punya teman, padahal kan nggak mungkin ya aku nggak punya teman ya, kayak ya sendiri. Iya, aku kadang mikir gitu. Nah makanya kan kayak ya itu maksudku ada pelarian di dunia. Tapi kan sekarang kan lagi karena jarang-jarangnya acara, apalagi habis karena ada wabah ini, malah event yang harusnya minggu lalu ada kan jadi diundur. Itu ya, tapi masih bisa post siapa nggak di rumah. Tapi kan males ya, kita kan mager. Pengen makeup kalau ada event sekarang. Iya, cuma kita nggak berkembang makeupnya. Astagfirullahaladzim. Oke, lanjut pertanyaan terakhir. Persiapan kamu ketika turun event? Persiapan? Iya, kayak gimana ya ini? Kayak mungkin dari kostum, misalnya kayak. Kalau kostum aku tipenya orang yang harus menyiapkan dari jauh-jauh hari. Makanya aku kesel banget waktu berjahit sama kamu ngerjain kostumku di hari eventnya. Maksudnya masih ngerjain kostumku pas aku udah mau cosplay beberapa jam lagi.
Deadline. Dan itu kok terjadi di kostummu juga sih. Iya sih, harus sering. Tapi alhamdulillahnya aja sekarang Ya tapi tetap aja aku kesel. Aku tipe yang kayak aku udah malamnya tuh udah kayak kostumku tuh udah aku masukkan di tas yang mana yang mau aku bawa ke event besok gitu. Aku nggak pengen kayak pokoknya malam itu udah harus rapi di tas atau di koper gitu. Nah aku nggak pengen jadi pas sudah mau berangkat itu tinggal tarik gitu. Kecuali makeup aku memang udah harus kayak lebih sering makeup di sebelum pergi ke event. Berarti pas sudah sampai di acara event udah siap. Paling tinggal rapiin lagi. Kamu pakai kostum di mana? Pakai kostum keseringan di event sih. Kecuali kayak misalnya kita nge-grab bareng rame-rame, mungkin di rumahnya Namira atau di rumahnya siapa gitu. Nyari tempat kumpul. Sambil bergibah. Wow. Yes. Of course. Itu yang ditunggu. Tidak. Kapan lagi kita ngumpul gitu? Kita kan sekarang udah susah ngumpul ya. Iya, cuma. Tapi sebenarnya kemarin ya kita ngumpul bareng itu kayak lebih asik nggak sih waktu kita di rumah Namira? Walaupun Namira juga nggak ada nimbrung sih, maksudnya yang mana? Di rumah Namira, ultanya Namira. Maksudnya yang kita kayak nggak ada ngomongin orang, kayak kita itu ngomongin diri kita sendiri. Bukan ngomongin hewan, ngata-ngatain hewan, Cok. Apa kita cicak? Cicak dan lain-lainnya kayak kita ngobrolin hewan-hewan gitu kayak mungkin karena maksudnya, kita udah terlalu lama nggak ngumpul kali ya, jadi kayak hal kecil kayak cicak pun kita obrolin. Bisa banget ada cicak. Maksudnya kayak kita itu kayak perkumpulannya lebih sehat aja gitu. Iya, kayaknya memang perlu ini deh jarak, jadi pas udah ngumpul langsung pengen banget kita udah terlalu ngobrol. jauh jaraknya. Jarak rumah Maksudnya jarak kita udah kayak sebenarnya udah nggak kayak dulu. Iya sih, dulu tuh kayak tiap minggu ngumpul, Nggak setiap minggu juga sih, setiap bulan kayaknya paling enggak. Sebulan kadang bisa 2 kali 3 kali kita ngumpul jalan bareng. Kalau sama Dana sih sebelum wabah aku setiap bulan paling enggak 2 bulan sekali mungkin kita jalan, tapi semenjak wabah ini terakhir aku ketemu pokoknya sebelum wabah kayaknya. Karena wabah di Indonesia baru 2 bulan kan? Jalan 2 bulan. Jalan 2 bulan kayaknya. Oh iya. Cuma memang kayaknya dari awal deket-deket akhir tahun kemarin tuh juga udah jarang kemana-mana. Iya, memang udah dari tahun lalu kita memang kayak udah jarang kemana-mana, tapi maksudnya tahun-tahun sebelumnya kita kayak sering sering kayak ngumpul, main week bareng, main baju-bajuan bareng, tapi sekarang udah nggak pernah gitu. Tapi karena memang kita sibuk, kita capek. Karena kita udah kayak capek di dunia sendiri gitu. Betul kan, ada yang kerja, ada yang kuliah kerja. Paling enggak sekarang benar-benar nggak ada ngumpul untuk cuma sekedar main baju-bajuan. Makanya sekarang kalau aku ngelihat cosplayer baru, bukan cosplayer baru juga sih, kesannya aku kayak cosplayer lama. Enggak, maksudnya yang masih kayak yang seumuran kita waktu awal-awal cosplay mungkin. Ngelihat mereka itu kayak setiap dikit-dikit make up, dikit-dikit aku mikir, aku jadi kayak ingat kita dulu gitu. Iya, dulu waktu aku bukan kayak ngata-ngatain mereka, maksudnya aku kayak wah kita dulu gini banget kayak berdebah banget ya, setiap hari upload foto berdebah. Kasihan mata orang yang ini ya Allah. Kalau kita sih enggak, mata-mata orang. Intinya aku jadi kayak flashback ke diriku sama kita dulu gitu. Ngeliat pilih cosplay sendiri atau grup? Cosplay sendiri kayaknya lebih kalau sih lebih seruan grup sih. Itu. Kalau turun event? Iya, turun event bergrup gitu. Iya sih, selain kalau sendiri itu kayak sepi banget kayak kalau cosplay. Tapi sebenarnya ya, kalau kamu mau dapat teman baru di event, bagusnya kamu sendiri. Kalau kamu rame-rame, orang segan ngajak kamu ngomong. Pengalamanmu kayak gini. Iya. Memang kayak gitu kenyataannya. Tapi kan kalau kamu rame-rame, orang tuh kayak agak sih kayak dia sama temannya. Iya, kayak nggak enak gitu. Betul. Kalau kamu pengen benar-benar cari teman baru, mending kamu ke event sendiri. Tapi jangan sedih juga kayak orang bego gitu, kayak kamu nggak tahu. Enggak, itu benar-benar kamu bakal dapat teman, Cok. Iya sih, benar sih. Tapi kan kadang pasti bukan cuma kamu yang kesepian di situ. Pengalaman tidak banget. Enggak sih, aku nggak pernah ke event sendiri, nggak pernah. Tapi kalau untuk cari teman, aku saranin kamu sendiri. Aku nggak pernah ke event sendiri. Aku malah kayak nggak mau deh ke event sendiri. Tapi kayaknya kalau aku mikir kalau untuk cari teman bagus sendiri. Bukannya aku nggak pengen cari teman, makanya aku nggak pernah sendiri. Tapi aku kayak
nggak terbiasa sih, kayak aku kan tipenya orang kayak ya kayak seganan gitu ngajakin orang ngomong gitu. Kayak terus kayak takut kayak jadi benalu di antara mereka. Iya, kayak isi apa sih nih orang kayak iso kenal banget gitu. Tapi menurutmu gimana sih orang kayak gitu? Kan kita sering bergrup nih, kamu pernah nggak kayak kalau orang sama aja kita gitu? Kalau orang ke aku biasa aja, kayak oh orangnya ramah gitu. Tapi kalau aku yang mau ke orang lain itu aku mikir, ih kok kamu so asik banget sih Tin gitu. Nah kamu nanggepin kamu kayak gitu? Iya, aku nanggepin diriku kayak gitu nah. Tapi kalau orang kayak apa sih namanya, kayak gitu ke aku atau ke mana gitu, ya aku seneng aja ngeliat dia. Iya betul, senang aja sih aku diajak ngobrol, asalkan ngobrolnya yang ya yang penting kayak dia nggak aneh-aneh aja, yang sopan lah ya. Kadang ada nggak sedikit cerita yang kebanyakan kan juga kita ngobrolnya sama cewek tuh kalau di event. Ada juga cowok. Aku menurutku malah yang di cosplay ini kalau turun ke event tuh lebih banyak cowok yang interaksi dibandingkan di dunia sehari-hari. Kok interaksi itu maksudnya seperti apa? Ya, sekedar ngajak foto. Menurutku itu bukan ngobrol. Kalau ngajak foto doang itu menurutku bukan interaksi tau. Kan kadang sebelum diajak foto dia kadang ngobrol. Dia cuma ngomong gini aja, boleh minta foto. Lah itu kan bukan interaksi namanya. Tapi itu bukan kayak ya sudah foto udah, itu bukan, aku nggak merasa itu interaksi yang kayak yang baik gitu. Nah kayak interaksi tapi yang menurutku itu interaksi kan interaksi ya, kalau interaksi sih iya mungkin, tapi aku nggak mau mengkategorikan itu interaksi sih. Oh gitu. Aku mengkategorikan interaksi kalau kita memang kayak kita kayak ketawa-ketawa bareng gitu, kayak ngobrol entah apa. Tapi kan nggak mungkin ya langsung ketawa. Enggak, memang makanya aku bilang paling perlu waktu terlalu gitu. Ya gitu. Kebanyakan yang diajak interaksi lama itu biasanya memang yang kayak yang dia sendiri. Makanya aku bilang kalau kamu pengen. Iya, soalnya kan kayak yang punya nggak ada temennya. Iya, mana temennya? Ke kita aja gitu. Banyak orang baik di event. Banyak. Iya, terus kayak mungkin karena kita satu hobi gitu kan, jadi mereka tapi jujur sih, aku pertama kali terjerumus ke cosplay itu kayak aku kaget gitu. Kayak jatuh bareng sama aku ya. Beneran sih, aku kayak ngerasa, aku jujur ya, aku merasa kayak orangnya fake ya. Aku enggak, maksudnya kadang-kadang aku merasa kayak circle-nya waktu bukan maksudnya aku tahu ada orang ini pernah ngomongin ini, tapi terlihat mereka sangat akrab. Padahal dia pernah ngatain gitu. Nggak apa-apa sih, tapi aku kayak kaget aja waktu pertama. Kayak aku pernah cerita. Ya pokoknya kayak ini kan nggak suka sama ini, tapi kok kayak have fun banget. Jadi aku kayak aku kayaknya dipaksa harus bermuka dua di itu anunya sih, minusnya di pandangan aku ya. Kayak aku harus kayak memahami orang itu bermuka dua banyak gitu. Bukan jarang atau gimana, banyak. Aku nggak mau membaik-baikin dengan ngomong ya lumayan atau gimana. Intinya aku banyak ngelihat kayak gitu. Jadi kamu harus kayak ya mau nggak mau kamu harus pahami itu. Terus pendapat tuh maksudnya kayak bukan pendapat sih, apa ya, kayak tindakan kayak gimana sih, kayak responmu ke orang itu, terus ke kamu, baru kamu ke orang lain. Responku ya sudah gitu. Nah maksudku gini loh, aku kaget. Tapi kayak ya nggak mungkin kan aku ngomong kok dia ngajak kamu ngomong, kok bukannya soalnya dia ngomongin kamu loh, kan nggak mungkin aku gitu toh. Jadi kayak ternyata mereka akrab. Kamu ngarep mereka bertabung. Aku nggak ngarep mereka kelahi, tapi aku kaget dengan keakraban mereka gitu lah. Ada sebelumnya pernah ngata-ngatain. Padahal aku tahu di antara mereka pernah ngatain gitu, nah ngata-ngatain jelek gitu nah. Itu kayak real life banget ya. Tapi itu bukan cuma di hobi aja, di mana-mana juga kayaknya gitu. Tapi kayak benar-benar kerasa fake-nya, fake bermuka duanya pas masuk ke hobi ini sih. Tapi di mana-mana sih bakal kamu ketemu orang kayak gitu sih. Banget. Terus kan kamu rasanya itu fake-nya yang di dunia cosplay itu lebih nyata gitu kan. Berarti apakah itu menghalangi untuk berkomunikasi sama orang baru atau orang lain selain kita di grup? Kalau kita di grup sih aku bukan itu nggak menghalangi sih, nggak. Soalnya aku memang tipenya kayak kalau orang ngelihat aku introvert gitu sih.
Tapi bukan, sebenarnya aku nggak merasa introvert juga ya. Kamu tahu nggak sih, aku kan aku kayak berdebah gini tapi dianggap introvert tapi kelihatan ekstrovert juga gitu. Nah, iya tahu. Mungkin aku kalau tergantung sama aku orang malu yang buat nyaman aja. Aku jujur sih, aku merasa kalau aku nggak tahu sama maksudku, aku bingung sama diriku sendiri gitu. Gitu. Tapi kamu masih mau berkomunikasi sama orang kan, maksudnya? Kalau dia ngajak aku ngomong, aku pasti ngomong gitu. Okay. Mau dia pernah ngomongin aku di belakang dan aku tahu, kalau dia ngajak aku ngomong asalkan dia nggak ngegas sama aku ngomong. Kalau dia ngegas, aku biasanya aku kayak nggak sadar, aku lebih ngegas lagi. Tuh, untung aja udah tabuk-tabukan Ivan. Kayak misalnya nggak pernah ada yang ngegas juga sih. Enggak sih, alhamdulillah. Ya sudah, kita dulu. Oh iya, kita akhiri. Soalnya udah mau maghrib, jadi kita akhiri podcast pertama kita. Ya, dan kita mau ngucapin Apabila izin wal faizin. Enggak, maksudnya ini kan lagi ada wabah. Oh iya. Stay di rumah gitu. Patuhi peraturan pemerintah. Ya. Jangan lupa jaga kebersihan, kesehatan. Kalaupun terpaksa keluar, kayak nyampe rumah tahu kewajibannya ngapain gitu. Nah. Betul. Dan ini ya, kalau bisa jangan kayak saling membantu sesama aja. Tadi ada kata jangan nih. Enggak, aku tadi mau ngomong sesuatu yang depannya jangan, tapi aku lupa. Jadi aku ngambil jangan sampai membantu. Enggak, maksudnya saling membantu sesama aja. Jangannya jangan didengar. Enggak, kamu tadi ngomong jangannya gimana nggak didengar gitu. Itu aku tadi tuh mau bilang jangan apa sih tadi, kayak jangan terlalu mementingkan diri sendiri, jangan egois gitu loh dalam keadaan seperti ini. Ya, soalnya kayak kalau orang kepepet itu pasti tingkat keegoisannya meningkat. Iya, ingat kita nggak cuma hidup sendiri di dunia. Jangan membunuh saudaramu demi kepentingan pribadimu, dengan contoh kecilnya menyetok makanan pokok. Mentang-mentang kamu banyak biaya gitu, tabungan gitu. Jangan lupa berbagi. Mungkin aja dia, kalau misalnya kan ada juga yang beli banyak tapi bukan untuk dia sendiri, untuk orang lain tuh bagus sih. Itu kan beda konten. Oh ya sudah. Ini kan karena murni keegoisannya dia. Ya sudah. Stay di rumah, bye. Bye.